Tak ada habisnya memang membahas perkembangan bisnis tagar e-commerce di tanah air. Ini karena Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki potensi perkembangan e-commerce yang sangat luar biasa. Banyak analis dan pengamat yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang begitu besar untuk menjadi habitat yang bagus pada perkembangan e-commerce. Adanya bonus demografi dikatakan sangat menguntungkan terhadap perkembangan potensi e-commerce di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk memang bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tak bisa memanfaatkan dengan baik, bisa saja justru menjadi bumerang. Namun jika semua dipersiapkan dengan baik, maka tak menutup kemungkinan Indonesia akan bisa menikmati bom demografi untuk meningkatkan ekonominya. Alasan Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar secara umum. Banyak kalangan menyebut dengan jumlah penduduk yang demikian besar, tentu peluang untuk mengembangkan bisnis e-commerce di tanah air sangat besar. Karena tentu penggunaan tagar internet akan semakin besar seiring pertumbuhan jumlah penduduk, ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara lain jika bisa memanfaatkannya. Dan ternyata, bukan saja karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, lebih dari itu, jumlah penduduk yang banyak tersebut didominasi oleh usia produktif. Nah, usia produktif inilah yang memberikan sumbangsi sangat besar terhadap besarnya potensi pasar e-commerce yang ada di Indonesia. Artinya di Indonesia saat ini banyak sekali terdapat serong konsumer. Maksudnya adalah pergeseran perspektif belanja saat ini sudah menjangkau pada sisi kualitas, jadi sudah banyak orang Indonesia yang tak lagi mempersoalkan masalah harga selama kualitas sangat bagus. Dan tidak hanya kualitas saja, banyak konsumen juga rela mengeluarkan banyak uang mereka untuk menyalurkan hobi. Kedua alasan tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara dengan potensi perkembangan e-commerce yang sangat luar biasa, menurut Kun Arif Cahyantoro, pengamat e-commerce dari Institut Teknologi Bandung. Hanya ada 5 negara yang pernah mengalami jumlah penduduk usia muda paling banyak. Negara terakhir yang pernah mengalami hal ini adalah Tiongkok. Itulah kenapa ekonomi Tiongkok mengalami boosting, jelas Kun. Harus segera menyelesaikan masalah terkait e-commerce. Kun melanjutkan bahwa ledakan bonus demografi ini akan bisa dinikmati dalam interval tahun 2010 sampai 2030. Setelah itu jumlah penduduk usia produktif akan sama dengan jumlah penduduk tidak produktif dan belum produktif. Dari sini bisa dikatakan bahwa tahun 2020 bisa jadi merupakan tahun emas bagi Indonesia pada bidang bisnis e-commerce. Untuk itu Kun kemudian mengharapkan agar sebelum tahun 2020 datang, semua masalah terkait e-commerce dapat terselesaikan dengan baik. Karena saat ini e-commerce menyasar kaum muda, maka itu merupakan kesempatan sangat bagus untuk bisa menyelesaikan tantangan yang ada pada bisnis e-commerce karena anak muda tentu memiliki tenaga yang lebih untuk digunakan sebagai pendorong ekonomi tanah air. Jika sampai tahun 2020 masih banyak masalah mendasar terkait e-commerce belum bisa diselesaikan dengan baik, maka ke depan akan semakin sulit. Terutama untuk pemerintah yang memang sudah memproyeksikan e-commerce sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai program guna terus mendorong perkembangan ekonomi melalui tagar bisnis digital. Salah satunya adalah target untuk value dari e-commerce Indonesia minimal $130 pada 2020 dari Menkominfo.